Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Asyrul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seiring dengan berjalannya waktu, tanpa terasa kita telah berada di Jumat ke-6 tahun baru 2022 bersama dengan tanggal 10 Rejab 1443 Hijriah atau 11 Februari 2022. Dan juga dengan terlimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga ini, sudah sepatutnya kalau kita sikap dengan rasa tasakur yang dalam, lisan kita senantiasa mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sekalian alam, penentu terjadinya segala rencana, pemberi ridho segala langkah yang benar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Nabi tauladan umat yang paripurna. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan jumpa kita di tempat yang mulia ini, di hari yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan dapat menggapai suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, saat ini kita tengah berada di belantara informasi, zaman keterbukaan, zaman teknologi informasi serta era media sosial yang serba canggih. Betapa dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkannya. Nyaris tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari jangkauan atau jaringan informasi. Terkadang arus informasi yang dapat melahirkan pencerahan iman, dan juga tidak sedikit arus informasi yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap iman kita. Dalam kenyataannya, betapa sangat kuatnya arus informasi yang bersifat destruktif daripada yang bersifat konstruktif. Di saat dan kondisi seperti inilah, betapa perlunya kita memiliki benteng pertahanan yang kuat agar tidak mudah terinjak-injak oleh informasi yang dapat menggerogoti iman kita. Untuk itulah perlu adanya upaya-upaya yang konkret dalam rangka membangun landasan tauhid yang solid, tauhid yang kuat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Abdullah meminta kepada Rasulullah agar dia diberi wejangan untuk dijadikan pegangan dalam dia menjalani hidup dan kehidupan ini. Uniknya para jamaah sekalian, ia meminta wejangan yang pendek, yang singkat, agar mudah untuk diingat, tetapi dapat mewakili dari totalitas ajaran Islam. Sebagaimana kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, yakni bicara sesuai dengan kapasitas kemampuan orang yang diajak bicara. Maka beliau dengan tampilan
dengan bias tampilan, kepribadian yang lugas dan tegas, memenuhi permintaan Sufyan bin Abdullah tadi dengan kalimat yang ringkas dan padat yang berbunyi, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Hadis riwayat Muslim yang artinya, katakanlah, aku beriman hanya kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita cermati secara seksama kalimat jawaban yang dituturkan oleh Rasulullah tersebut, sepertinya tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa. Artinya jawabannya biasa-biasa saja. Namun kalimat yang sederhana itu memiliki bobot makna yang sangat mendasar, karena dapat menyentuh hampir semua sisi kehidupan umat manusia. Artinya para jamaah sekalian, apapun jenis kegiatan dan oleh siapapun yang melakukan kegiatan, asal bertumpu pada nilai-nilai iman dengan penuh keyakinan, kemudian beristiqomah atau konsisten atau teguh pendirian, orang tersebut siap-siap menerima berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijanjikan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, teguh pendirian, konsisten, maka malaikat akan turun kepada mereka. Dan malaikat berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira, memperoleh surga yang telah janjikan kepada kamu. Kami menjadi pelindung kamu dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Fussilat ayat 30 dan 31. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di tengah kisaran arus informasi yang semakin dahsyat, semakin menguat, menuntut kita sebagai orang yang beriman untuk pandai-pandai memanage arus informasi dengan sikap memilah dan memilih secara cerdas. Di samping itu diperlukan landasan jiwa yang kuat dengan selalu mempersegar dan mempertegar akan sikap tauhid kita. Di antara sikap tauhid yang perlu kita kembangkan yakni istiqomah. Perkataan istiqomah dari ilmu bahasa berarti tegak, berarti lurus. Sedangkan secara syariah, secara hukum maksudnya ialah berdiri teguh di atas jalan yang benar. Jadi para jamaah sekalian, orang yang beristiqomah ialah orang yang memiliki pendirian yang teguh dengan tetap membingkai kebenaran yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya orang tersebut adalah bak batu karang di tengah lautan. Walaupun dihembus oleh ombak gelombang yang dahsyat dan bertubi-tubi, akan tetap tegak dan tegar, tak bergeser walau sedikit pun. Secara metafora, Allah melukiskan sejarah indah
Orang yang memiliki sikap tauhid dengan firman-Nya yang menyatakan, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yattibullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhan membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Artinya akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ibrahim ayat 24 dan 25 dan 25. Para jamaah yang berbahagia, ada 4 butir nilai filosofis yang dapat kita petik dari firman Allah tersebut. Yang pertama, pohon yang baik, pohon yang indah, itu menggambarkan nilai iman harus diaktualisasikan dalam penampilan akhlak yang karomah atau akhlakul karimah. Sosok pribadi iman ini terpancar dalam perilakunya yang sangat santun. Yang pertama itu. Yang kedua, akar yang teguh menghujam dalam ke perut bumi. Itu melukiskan tidak mudah tergoncang oleh badai ataupun topan. Manusia yang berjiwa tauhid tidak takut akan cercaan, tidak gentar akan cacian. Jiwanya baru merasakan ketakutan bila hukum Tuhan dilecehkan. Di samping itu, ia tidak besar kepala bila mendapat sanjungan dan pujian. Baginya, hakikat pujian hanya pantas disandang oleh Allah yang Maha Penyayang. Yang ketiga, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Itu mengisyaratkan bahwa manusia yang bermental tauhid senantiasa memberikan nilai dan manfaat bagi sekelilingnya. Pandangannya terhadap manusia dipersepsi bahwa memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia dan kedudukan apapun adalah hamba Allah yang berstatus sama. Karenanya sosok manusia tauhid selalu mengembangkan kasih sayang terhadap sesamanya dengan tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, yang keempat, pohonnya memberikan buah. Artinya orang yang memiliki komitmen tauhid senantiasa memproduksi amal soleh. Dan imannya bersifat kreatif atau kreasi amalnya terbingkai dalam etos iman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dari diri kita masing-masing. Hanya dengan sikap istiqomah kita bangun landasan tauhid yang solid untuk menyongsong hari-hari yang semakin kompetitif. Agen-agen kemaksiatan semakin memanfaatkan pasar global. Dan sekali lagi, semua itu hanya dapat dibendung dengan membangun tauhid yang solid, dengan tauhid yang kuat, yakni dengan berupaya sekuat tenaga menghiasi hidup di atas landasan iman dan istiqomah. Hanya kepada Allah kita hanya dapat pasrah. Hanya dengan meminta perlindungannya kita berharap semoga jalan hidup yang kita lalui senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi rahmat. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, penggerak seluruh hati, gerakkanlah hati kami dalam
ketaatan kepadamu. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, keteguhan hati, dan kuatkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum yang ingkar. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim il karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyul hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.